akan membicarakan hubungan intim suami istri pun termasuk ke dalam perkataan Allah. Ini bahkan dengan isyarat tangan dan mata kita ke arah itu pun hendaknya dijauhi. Begitu juga segala bentuk perbuatan yang lainnya dapat membangkitkan gairah nafsu birahi adalah tercela. Yang ketiga, dalam hadis di atas yang harus kita perhatikan adalah fusuk, yakni segala bentuk keingkaran kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an di atas, seseorang hendaklah menjauhkan dirinya dari setiap bentuk perbantahan dan pertengkaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, keindahan haji dapat diperoleh dengan berbicara ramah kepada orang lain dan memberi makan. Berbantah dan berkelahi dengan jemaah haji yang lain sungguh bertentangan dengan perkataan ramah. Dengan demikian, setiap orang yang haji seharusnya tidak mengkritik terhadap sesama jemaah haji lainnya. Hendaklah bertemu satu sama lain dengan segala kerendahan dan tawaduk, serta melayani dengan penuh persahabatan. Sebagian ulama menerangkan bahwa bertemu orang lain dengan penuh persahabatan tidak hanya bermaksud tidak menyakiti dan menyusahkan orang lain, tetapi hendaklah ia menahan dan memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Perkataan safar, yaitu perjalanan, maksudnya adalah untuk mencuci dan membersihkan. Para ulama memberitahu bahwa perjalanan itu safar dalam bahasa Arab, karena selama dalam perjalanan jiwa seseorang akan tercuci dan menjadi bersih. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu bertanya mengenai seseorang yang ia kenal kepada seseorang yang mengaku mengenal orang itu, pernahkah seseorang yang rendah bersama-sama denganmu dalam satu perjalanan? Orang itu pun menjawab pertanyaan Umar, tidak pernah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau begitu engkau tidak mengenalnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seseorang yang sedang memuji-muji orang lain, sedangkan Umar radhiyallahu anhu ada bersamanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada orang itu, pernahkah kamu bersama-sama dengannya dalam suatu perjalanan? Orang itu menjawab, aku tidak pernah bersamanya dalam suatu perjalanan. Umar radhiyallahu anhu bertanya, apakah kamu mempunyai urusan dengannya? Orang itu menjawab, tidak, aku tidak mempunyai urusan dengannya. Umar berkata, kalau demikian kamu tidak mengenal orang itu. Jadi dari kitab Ithab. Dengan demikian, hanya dengan cara bersama-sama dengan seseorang dalam urusan yang sama, barulah ia dapat mengenal pribadi orang itu dan tindak tanduknya sehari-hari. Dalam suatu perjalanan atau safar, selalu terdapat masalah-masalah yang membawa kepada pertentangan yang tidak dapat dihindari. Karena alasan inilah Al-Quran menyebut secara khusus tidak boleh ada jidal atau perbantahan ketika sedang menunaikan haji. Hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, tiadalah ganjaran bagi haji yang mabrur kecuali surga. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, tiadalah ganjaran bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis muttafaqun alaih. Dan Muslim dan Bukhari. Sebagian ulama berpendapat bahwa haji mabrur yang haji yang sempurna adalah haji yang dilakukan tanpa diikuti perbuatan-perbuatan maksiat di dalamnya.
Karena alasan ini ya, para ulama mengatakan bahwa haji mabrur sebagai haji makbul, haji yang diterima. Dengan alasan ini pula, para ulama mengartikan bahwa seseorang yang sedang haji hendaklah memperhatikan adab-adab dan syarat-syarat haji di samping menghindari segala yang dilarang. Untuk lebih jelas lagi, kami mengutip sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, keindahan atau kesempurnaan haji akan diperoleh dengan cara memberi makan orang lain dan berbicara ramah dengan mereka. Hadis lain mengatakan keutamaan haji akan diperoleh melalui cara memberi makan orang lain dan memperbanyak ucapan salam. Diambil dari kitab At-Targhib. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW menyatakan tiadalah ganjaran bagi haji yang sempurna kecuali surga. Beberapa sahabat radhiyallahu anhu bertanya, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan haji yang sempurna? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan orang lain dan menyebarkan salam. Diambil dari kitab Kanzul Umar. Alhamdulillah, dirahmati Allah SWT, telah kita dengarkan fadilah haji, anjuran dan keutamaan untuk menunaikan haji. Semoga Allah SWT beri kita taufik untuk menunaikan haji, dan semoga kita Allah SWT beri kita taufik untuk niat amal dan sebagainya. Untuk semua majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.